رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum dan dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-18. Haditsnya siapa ke-18 kemarin? Abu Dzar ya. Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal tentang 3 wasiat. Wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan wasiat untuk senantiasa bertaubat dan mengikutkan dari setiap dosa dan maksiat serta kesalahan dengan kebaikan setelahnya. Dan wasiat yang terakhir untuk berakhlak yang mulia di dalam bermuamalah dengan manusia. Hadits yang ke-19, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan di sebagian nushah atau nusakh disebutkan an Abil Abbas, ya kan, pakai kunyahnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan nabiy alaihi salatu wassalam yawman faqala li ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi shiddah wa lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sama. Wa lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abil Abbas. Siapa Abul Abbas? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata bahwa aku pernah berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu hari. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Yahtamil, boleh jadi Ibnu Abbas sedang berada di tunggangan Nabi alaihi salatu wassalam, atau boleh jadi Ibnu Abbas sedang berjalan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak diketahui. Yang jelas Ibnu Abbas di waktu itu sedang bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala li, kata Ibnu Abbas, maka Nabi alaihi salatu wassalam pun berkata kepadaku, ya gulam, wahai gulam, ini anak kecil ya, anak kecil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu sejumlah kalimat. Kalimat dari kalimah, kata, dijamak menjadi kalimat. Berarti sejumlah kata. Nah, berupa wasiat. Dan kata para ulama, ucapan Nabi inni uallimuka kalimat dibawakan dengan taukid. Ini menunjukkan akan ihtimam Nabi alaihi salatu wassalam terhadap perkara ini. Dan juga ihtimam Nabi alaihi salatu wassalam untuk berwasiat kepada para sahabatnya dan mengingatkan kepada para sahabatnya akan perkara agamanya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kata para ulama, makna ihfaz, menjaga, yakni menjaga dari batasan-batasan Allah dengan senantiasa melakukan dan melaksanakan serta mendirikan perintah-perintahnya dan apa yang telah Allah syariatkan.
dan juga dengan menjauhi segala larangan berupa dosa dan maksiat kepadanya. Maka dengan itu, dengan kita senantiasa menjaga dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kita. Ihfadillaha tajiduhu tujahak. Dan senantiasalah kalian menjaga batasan-batasan Allah, mengingat Allah dimanapun kalian berada, maka dengan itu kalian akan mendapati Allah berada di hadapan kalian. Akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Dan jika engkau ingin meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika engkau ingin beristi'anah, memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwasanya umat ini lawijtama'at, walaupun mereka bersatu, ala ayyadurruka au ala ayyanfa'uka bisyai', untuk memberikan manfaat untuk kalian, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang mampu memberikan manfaat untuk kalian kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan untuk kalian. Ini mengajarkan kepada kita tentang beriman terhadap qada dan qadarullah, ketetapan dan ketentuan serta takdir yang telah Allah takdirkan. Tidak akan ada yang mampu menahan pemberian Allah, dan tidak akan juga ada pernah yang mampu memberikan apa yang telah Allah tahan untuk kita. Ini dalilnya. Walaupun mereka bersatu. Dan kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai', kebalikannya. Dan umat ini juga walaupun mereka bersatu untuk memberikan atau membahayakan kalian, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, mereka juga tidak akan pernah mampu untuk membahayakan kalian kecuali pada sesuatu yang memang telah Allah takdirkan kalian untuknya. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf. Ya. Suhuf ini yang diinginkan dengan suhuf Lauhul Mahfuz. Dan buku pun telah ditutup. Ini catatan Lauhul Mahfuz. Sambungan dari hadits yang sebelumnya. Keimanan terhadap takdir Allah dan ketetapan Allah sudah seperti itu adanya. Apa yang telah Allah takdirkan tidak akan pernah luput dari kita. Dan apa yang tidak Allah takdirkan untuk kita, bagaimanapun caranya, kita ingin menggapainya, tidak akan pernah sampai kepada kita. Kata Nabi SAW sudah seperti itu. Pena telah diangkat. Kitab telah ditutup. Maksudnya tidak akan ada ketetapan baru yang ada. Semua telah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dan hadits ini adalah hadits yang hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, hadits ini juga diriwayatkan oleh imam selain dari Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz ihfadillaha tajiduhu amamak. Senantiasalah kalian menjaga batasan-batasan Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapan kalian. Riwayat ini menjelaskan riwayat sebelumnya. Apa makna tujahak? Ihfadillaha tajiduhu tujahak. Ini yang menafsirkannya. Ihfadillaha tajiduhu amamak. Penafsiran terhadap riwayat sebelumnya. Ta'arraf ilallah fir raha, ya'rifuka fi syiddah. Kenallah Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah kepadanya di dalam kalian atau di dalam keadaan kalian berada di dalam keluasan. Dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita sedang kayanya, dalam keadaan kita sehat walafiat, mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan itu Allah akan senantiasa mendekatkan dirinya kepada kita dalam kita sempit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah bahwa takdir yang tidak ditakdirkan untukmu, ini akhta'ak, maksudnya sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, lam yakun liyusibak, maka tidak akan pernah menimpamu. Paham ini? Sesuatu yang Allah tidak takdirkan untuk kita, maka tidak akan datang untuk kita itu. Tidak akan pernah kita dapatkan. Begitu pula kebalikannya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk kita
tidak akan mampu untuk kita hindari. Itu takdir Allah. Wa alam anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahwa pertolongan itu akan datang bersamaan dengan kesabaran. Maksudnya dengan kita bersabar, pasti Allah akan menolong kita. Wa annal faraja ma'al karbi. Perhatikan, faraja bifathir ra. Faraj, jalan keluar, bukan farjun. Nah, kalau farjun, kelamin nyantum, kemaluan, itu farjun. Ini faraj. Makanya ulama itu ada salah seorang ulama diberi kunyah Abul Faraj. Siapa Abul Faraj? Ibnu Jauzi rahimahullah. Abul Faraj, bukan farj. Ingat ya? Yang sampai lidahnya kalian karena lidah abdesir, jadi salah sebut, salah ucat. Taib. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan jalan keluar itu akan datang bersamaan dengan al-karb, kesusahan. Karena tidak akan mungkin ada jalan keluar kecuali ada kesulitan. Bukan jalan keluar namanya kalau tidak ada kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwa pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Taib. Hadits ini ikhwas sekalian, hadits yang agung, hadits yang mulia, mengandung wasiat yang agung, wasiat tentang ketakwaan, wasiat tentang keimanan, wasiat tentang keikhlasan, dan wasiat tentang keimanan terhadap takdir dan qada serta qadarullah subhanahu wa ta'ala. Beliau buka dengan menyebutkan sabdanya, ihfadillaha yahfadka. Senantiasalah kalian mengingat Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Dengan apa? Disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan menjaga hak-hak Allah, batasan-batasannya. Dengan senantiasa melakukan, mendirikan dan menjalankan perintahnya dan apa yang telah Allah syariatkan dan menjauhi larangannya. Ini sejalan dengan makna apa? Makna apa? Takwa. Kata para ulama, takwa itu apa? Anta amala bita'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nurim minallah takhaf iqaballah. Takwa adalah seseorang senantiasa beribadah di atas ketaatan kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, dan juga dikarenakan mengharap pahala dan sorga darinya. Dan juga takwa itu dengan meninggalkan maksiat dan dosa kepada Allah karena iman, bukan karena tidak sempat dan tidak mampu, tapi karena iman dan juga karena takut akan adab Allah. Sejalan dengan hadits ini. Apa balasan bagi mereka? Kata Nabi SAW, yahfad. Sebagaimana kita menjaga batasan-batasan Allah, hak-hak Allah dan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, maka Allah juga akan senantiasa menjaga kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan senantiasa menjaga kita. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menegakkan, mengokohkan kaki-kaki kalian di atas agama ini. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan itu akan sesuai dengan amalannya. Sebagaimana kita beramal, menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dari batasan-batasan dan hak-haknya, maka balasannya begitu pula. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga menjaga kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan hal tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, menyanjung para penghuni surganya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Demikianlah apa yang telah kami janjikan untuk setiap hamba-hamba kami yang awwab, hafidh. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibn Katsir,
dan ulama tafsir yang lainnya bahwa makna hafidh yakni al-hafidh li awamirillah, mereka yang senantiasa menjaga dari perintah-perintah Allah, mendirikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah orang-orang yang Allah janjikan dengan surganya dan Allah puji di dalam ayatnya. Kemudian berbicara tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, maka Imam Ibn Rajab rahimahullah di dalam kitabnya Syarah terhadap Al-Arba'in Nawawiyah Jami' al-Ulumul Hikam menyebutkan bahwa penjagaan Allah itu dari dua sisi. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya di dunia, dan yang lebih mulia daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga agama seorang hamba. Jadi bukan hanya Allah jaga perkara-perkara dunia atas seorang hamba, Allah menjaga dirinya, jasadnya ditetapkan di atas kesehatan, keselamatan, afiyah. Allah jaga keluarganya, hartanya, perbendaharaannya. Ini perkara-perkara duniawiyah. Tapi dengan kita menjaga batasan Allah, Allah akan jaga kita di dunia, perkara-perkara dunia, dan juga agama kita. Dan ini jauh lebih mulia. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah, kata Allah, dan mereka atau bagi mereka ada malaikat-malaikat dari sisi kanan dan kirinya, begitu pula dari belakangnya, yang senantiasa yahfazunahu min amrillah, menjaga mereka dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan afiah, keselamatan baginya, sihah, kesehatan baginya, dan kesempatan untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Dan ini diriwayatkan dari athar para salaf. Bahkan disebutkan oleh mereka, bukan hanya orangnya yang akan dijaga, tapi keturunannya, anak cucunya, serta harta dan pembendaharaannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi, kisah tentang dua anak yang memiliki orang tua yang saleh. Apa kata Allah? Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Dan untuk kedua anak tersebut, di bawah mereka terdapat kanz perbendaharaan. Atau boleh kita bilang apa? Harta karun. Itu disebabkan karena apa? Disebutkan setelahnya, wa kana abuhuma salihah. Karena kesalehan kedua ayahnya. Oleh karenanya kata para ulama, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, "Ma min mu'minin yamut illa hafidhahullahu fi aqibih wa aqibi aqibih." Kata Umar bin Abdul Aziz, tidaklah seorang mukmin meninggal, wafat, tapi dalam keadaan beriman, kecuali pasti Allah akan jaga akibih, keturunannya, orang yang datang setelahnya, anaknya. Wa aqibi akibih, dan keturunan dari keturunannya lagi. Siapa ini? Anak cucunya. Allah akan jaga itu semua. Kemudian di antara penjagaan Allah, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga agama seseorang. Allah akan menjaga agama seseorang, keimanan seseorang di dalam kehidupannya. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari segala keharaman, bahkan dari segala sesuatu berupa syubhat. Perkara-perkara yang samar.
Allah akan jaga keimanannya dan Allah akan jaga hati-hati mereka. Dan kebalikannya ikhwas sekalian disebutkan oleh para ulama, pemahaman kebalikannya apabila ada seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa, memperbanyak dosanya kepada Allah, maka begitu pula balasan yang akan didapatkan. Allah akan mencampakkan mereka. Allah akan melupakan mereka. Allah tidak akan menurunkan keberkahan dan rahmat kepada mereka. Baik. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Disebutkan oleh para ulama makna dari hadits ini, bahwasanya barang siapa yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah dan menjaga hak-hak Allah dan kewajiban-kewajiban kita terhadapnya, maka kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala pada setiap sisi dan lini kehidupan kita. Allah akan menjaga kita dan Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi kita. Dan tidaklah penjagaan dan pengawasan Allah serta ilmu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat kita kecuali hanya didapatkan oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah, merekalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memperoleh walayah, penjagaan, kecintaan, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disebut wali. Dan merekalah wali-wali Allah yang telah Allah sebutkan sifatnya di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bersedih. Dan di antara sifat-sifat mereka, alladzina amanu, yang senantiasa beriman. Wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa. Berhubungan dengan awal hadits, disebutkan bahwa barang siapa yang senantiasa menjaga batasan Allah dengan apa? Melakukan perintahnya, menjauhilah larangannya, maka mereka akan mendapatkan walayah Allah. Mereka akan menjadi wali-wali Allah. Ini yang dibilang wali, bukan seperti sekarang. Sekarang yang dianggap wali siapa? Semakin orang tidak sholat, semakin orang jauh dari syariat, nah semakin wali itu. Nah ini bertolak belakang dengan makna Al-Quran dan hadits-hadits Nabi alaihissalatu wassalam. Iya kan? Kata Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadits qudsi, hadits yang panjang, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai kecuali dengan apa yang telah aku wajibkan. Dan akan terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku sampai apa? Dia melakukan yang sunnah sampai akhirnya aku cintai. Lihat, apa kata Allah? Kapan Allah mencintai seorang hamba? Kalau hamba terus menerus beribadah. Dia mulai dengan wajib, kemudian dia susul yang wajib dengan sunnah. Semakin dia perbanyak ibadahnya, semakin Allah cintai. Dan hamba, semakin hamba dicintai, maka semakin besar walayah kewalian yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wali. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam tatkala didapati oleh sahabatnya, kalau tidak salah Jabir bin Abdullah, beliau salat malam sampai pecah-pecah kakinya. Pecah-pecah kakinya di salat malam, bengkak kakinya. Sampai kata Jabir, atakallufun hada? Apakah engkau berlebih-lebihan dalam salat malam ini? Ama ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?
Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apakah salah kalau saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat Nabi alaihi salatu wassalam dan makanah, kedudukan yang beliau peroleh. Karena apa? Ibadah, senantiasa menjaga dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan senantiasa berbuat kebajikan. Baik. Kemudian di lanjutan haditsnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Ini juga wasiat dan ilmu besar. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Abbas untuk senantiasa meminta, berdoa, beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Ibadah badaniyah atau qalbiyah. Maka disusul dengan isti'anah. Karena isti'anah ini ibadah apa? Qalbiyah. Beristi'anah juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Sejalan dengan apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita berdoa, masuk di dalamnya apa? Ibadah seluruhnya. Maka beribadahlah, berdoalah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami beristi'anah dan memohon pertolongan. Sejalan dengan apa? Idza sta'anta fasta'in billah. Ilmu besar tentang keikhlasan juga masuk dalam hadits ini. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa umat ini seluruhnya, walaupun mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepada kalian, maka tidak akan pernah salah seorang pun di antara mereka mampu untuk memberikannya, kecuali manfaat yang memang telah Allah takdirkan untuk kita. Sebaliknya, walaupun mereka bersatu untuk membahayakan kita, maka tidak akan mampu mereka membahayakan kita kecuali untuk sesuatu yang memang telah Allah takdirkan untuk kita. Di sini ilmu besar tentang keimanan terhadap qada, ketetapan Allah, dan qadar, takdirnya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu haditsnya pernah bersabda, "Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan maqadiral khalaiq, takdir makhluk seluruhnya. Kapan? Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Jangankan sebelum antum diciptakan, sebelum langit dan bumi ini diciptakan, 50.000 tahun sebelumnya sudah ditetapkan takdir. Maka masuk dalam pembahasan hadits ini, apa yang telah Allah takdirkan tidak akan ada yang mampu untuk menghalanginya. Dan apa yang telah Allah larang, apa yang telah Allah tahan, tidak takdirkan untuk kita, bagaimanapun kita berusaha untuk menggapainya, tidak akan mampu untuk kita gapai. Paham ini?
Nah, ini keimanan terhadap takdir. Dan ini wasiat yang agung dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Tunggu ya, kita lihat waktu. Allahu Akbar. Masih banyak. Kemudian ditutup hadits ini dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena telah diangkat dan suhuf pun telah ditutup. Disebutkan oleh para ulama bahwa maknanya, maka kalau begitu apapun yang telah Allah takdirkan, maka pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah takdirkan, bagaimanapun kita usahakan, tidak akan pernah mungkin terjadi. Maka apa atau takdir seorang hamba, apa yang telah Allah takdirkan tidak akan ada mampu yang menghalanginya. Dan bagaimanapun seseorang berusaha untuk menggapai sesuatu tapi tidak ditakdirkan, maka dia tidak akan pernah menggapainya. Maka di antara dzikir yang diajarkan kepada kita setelah sholat fardu, apa kata Nabi SAW? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma, ya Allah, tidak akan ada yang pernah mampu untuk Allahumma la, apa tadi lafadznya? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak akan pernah ada yang mampu untuk menahan apa yang telah Engkau berikan. Dan sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak akan pernah ada yang mampu untuk menahan atau memberi apa yang telah Engkau tahan. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Adapun riwayat berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami'.